Namaku Adi. Tahun 2003, umurku 32 tahun. Hidupku sederhana, tapi cukup. Aku punya warkop kecil di pinggir jalan kabupaten, namanya Warkop Sumber Rejeki. Warisan almarhum bapak. Tiap subuh jam 4 aku udah nyalain kompor. Rebus air, giling kopi robusta, siapin gorengan. Istriku, namanya Lina, bagian nyiapin lontong sayur. Anak kami satu-satunya, namanya Dimas, umur 6 tahun. Pinter, rame, dan suka ngebantu ngelap meja kalau pelanggan sepi. Warkopku bukan yang paling mewah. Kursinya kayu, mejanya bekas, tapi pelanggan betah. Bapak-bapak ojek, sopir truk, sampai pegawai kelurahan tiap pagi mampir. Katanya, kopiku punya rasa rumah. Omset nggak gede, tapi cukup. Buat bayar sekolah Dimas, cicilan motor, dan nabung dikit-dikit. Hari-hari kami gitu-gitu aja. Damai. Lina suka nyanyi kecil-kecil sambil ngulek sambal. Dimas suka main mobil-mobilan di kolong meja nomor 3, meja favoritnya. Malam minggu kalau warkop udah tutup, kami bertiga nonton TV di ruang tengah. TV 14 inch, tapi tawanya Dimas lebih terang dari layar. Aku bersyukur. Nggak kaya, tapi keluarga utuh. Usaha jalan. Aku pikir asal jujur dan kerja keras, hidup bakal baik-baik aja. Ternyata aku salah. Bangsat, aku salah besar. Soalnya bulan depan, di seberang jalan, ruko kosong yang udah 2 tahun nggak laku itu tiba-tiba direnovasi. Catnya merah mencolok. Tulisannya gede. Warkop Pak Yayan, kopi modern, harga kampung. Aku nggak tahu. Dari situlah semua bencana dimulai. Awalnya cuma spanduk. Grand Opening Warkop Pak Yayan. Beli 1, gratis 1. Aku ketawa waktu liatnya. Sialan, siapa juga yang mau beli kopi dikasih gratisan di ruko angker bekas tempat orang gantung diri tahun 98? Tapi aku salah. Seminggu setelah buka, parkiran di seberang jalan penuh. Motor ojek yang biasanya mangkal di depanku pindah ke sana. Pak RT yang tiap pagi mesen kopi hitam sama pisang goreng sekarang cuma dadah dari jauh. Omset nyungsep. Dari 50 cangkir sehari jadi cuma 8. Gorengan Lina sampai dingin gak kelaku. Udah rezeki gak kemana, kata Lina sambil maksa senyum. Tapi tangannya gemetar waktu ngitung uang di laci. Cuma 23.000. Buat beli beras aja kurang. Aku mulai gak bisa tidur. Tiap malam jam 1 kedengeran suara kursi diseret dari seberang jalan. Padahal warkop Pak Yayan udah tutup dari jam 10. Dimas juga mulai aneh. Dia sering kebangun tengah malam nunjuk-nunjuk ke arah jendela sambil bilang, "Pah, ada om botak di luar, matanya merah." Aku kira dia cuma mimpi buruk. Sampai suatu subuh, aku nemu ceceran tanah merah di depan pintu warkop. Tanahnya basah, padahal semalaman gak hujan. Dan di tengah ceceran itu ada sebatang jarum pentul bengkok. Ujungnya ada sisa darah kering. Jantungku langsung dingin, bulu kuduk berdiri. Ini bukan persaingan biasa. Bangsat, ini udah main kotor. Besoknya, terornya gak cuma jarum sama tanah. Jam 9 pagi, pas warkop baru buka, dateng ibu-ibu langganan, Bu Lastri. Baru duduk, mesen kopi, tiba-tiba dia menjerit. Dari dalam cangkir yang baru kusajikan, ada kaki kecoa ngambang. Padahal, aku ngambil cangkir itu dari rak bersih. Airnya baru mendidih. "Adi, kamu mau meracuni aku?" Bu Lastri banting cangkir. Pecah. Dia lari sambil teriak-teriak ke orang di jalan. Kalau kopiku ada serangganya. Dalam sejam, 1 kampung udah tahu. Siang itu, nggak ada satupun pelanggan datang. Lina nangis di dapur. Dimas diam, mukanya pucat, cuma pegang mobil-mobilannya erat-erat. Malamnya lebih gila. Jam 11, lampu warkop tiba-tiba mati hidup sendiri. Terus, dari genteng kedengeran suara orang jalan. Berat. Serak, serak, serak. Kayak nyeret karung isi batu. Anjing tetangga melolong panjang gak berhenti. Aku ambil senter sama golok, nekat keluar. "Siapa itu bangsat? Keluar loh!" Sepi, gak ada siapa-siapa. Tapi, pas senter ku arahin ke etalase gorengan, darahku serasa berhenti.
Di kaca etalase ada tulisan pakai darah segar. Tutup atau kubur. Dan di bawah etalase tergeletak bangkai tikus. Perutnya ditusuk pakai bambu runcing. Matanya melotot ke arahku. Dimas yang ngintip dari pintu langsung muntah. Lina histeris. Malam itu, aku nggak tidur. Duduk di teras sambil genggam golok. Di seberang jalan, lampu warkop Pak Yayan terang benderang. Aku lihat Pak Yayan berdiri di depan rukonya, ngeliatin aku sambil senyum. Senyum yang dingin, bukan senyum orang menang. Senyum yang dingin, bukan senyum orang menang. Senyum orang yang udah ngirim kematian. 3 hari, warkopku nggak ada yang mampir. 0. Kosong. Lina mulai jual perhiasan kawinnya satu persatu buat beli beras. Dimas nggak mau sekolah. Katanya di kelas temen-temennya pada nutup hidung. Bisik-bisik, Dimas anak tukang racun. Aku hancur. Setiap malam aku keliling kampung nyari kerjaan serabutan. Tapi semua nolak. Maaf Di, katanya warkopmu kenapa gebluk, kata mandor proyek. Pak gebluk. Sialan. Itu istilah orang sini buat tempat yang dikutuk. Puncaknya pas malam Jumat Kliwon. Hujan deras. Lampu mati sekampung. Aku duduk di warkop, gelap-gelapan. Cuma ditemani rokok sama kopi yang udah dingin. Putus asa. Tiba-tiba dari belakang ada suara. Mau menang Di. Aku kaget. Golok langsung kuacungin. Di pojok ruangan, duduk Mang Cakra. Dukun tua yang tinggal di ujung desa. Gak ada yang dengar dia masuk. Bajunya basah, tapi lantai di bawahnya kering. Matanya nyalang. Mereka udah mulai duluan. Kau cuma diam ya habis, katanya sambil nyengir. Giginya hitam. Warkop Pak Yayan itu pakai tumbal, makanya rame. Kau mau rezekimu balik, harus lawan api dengan api. Dia sodorin bungkusan kain mori, baunya anyir. Kubur ini di depan pintu warkopnya. Sebut namanya 7 kali pas adzan subuh. Seminggu dia tutup. Tapi ingat, nyawa bayar nyawa. Tanganku gemetar. Di kepala cuma ada wajah Lina yang nangis sama Dimas yang demam 3 hari nggak turun-turun karena ketakutan. Utang udah numpuk. Besok yang punya ruko mau nagih. Setan atau malaikat, aku udah nggak peduli. Bangsat, kasih sini, kataku sambil ngerebut bungkusan itu. Mang Cakra ketawa. Tawanya berat, kayak dari dalam sumur. Pinter, tapi awas Di, kalau salah manggil nama, yang datang bukan rezeki. Dia ngilang di telan gelap. Ninggalin aku sama bungkusan anyir itu dan satu keputusan yang bakal ngubah hidupku jadi neraka. Jam 3 pagi, hujan masih rintik-rintik. Sekampung tidur pulas, cuma aku yang melek, jongkok di depan ruko warkop Pak Yayan kayak maling. Jantungku jedak-jeduk sampai ke kuping. Tanganku gemetar buka bungkusan mori. Isinya tanah kuburan, kuku hitam sama foto Pak Yayan yang matanya udah ditusuk pakai paku kecil. Bau anyirnya nusuk hidung, bikin mual. Bangsat, gue harus lakuin ini, desisku ke diri sendiri. Kugali tanah becek di depan pintunya pakai tangan kosong. Dingin, licin, isinya cacing. Begitu bungkusan itu kupendam, adzan subuh sayup-sayup dari musola. Pas banget. Yayan, 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 Yayan. Kusebut namanya 7 kali. Suaraku bergetar. Tiap nyebut bulu kuduku makin berdiri. Angin dingin niup dari arah selokan, bawa bau bangkai. Pas nyebut nama yang ke-7, lampu di dalam warkop Pak Yayan yang udah mati tiba-tiba nyala sendiri. Sekejap, terus mati lagi. Aku lari pulang kayak dikejar setan. Nafas ngos-ngosan. Tapi aneh, sampai rumah badanku enteng. Plong. Besoknya hasilnya langsung kelihatan. Jam 8 pagi, warkop Pak Yayan gak buka. Kata orang Pak Yayan mendadak sakit. Panas tinggi, ngigau manggil-manggil nama orang yang udah mati. Siangnya, 2 pelanggannya muntah darah di tempat setelah ngopi di sana kemarin. Dan warkopku rame lagi. Bapak-bapak ojek balik. Omset langsung naik. Lina senyum lagi. Dimas udah mau main. Aku menang. Tapi kemenangan itu anyir. Malamnya Dimas kebangun, jerit-jerit. Badannya panas kayak kebakar. Di kakinya ada lebam biru bentuk telapak tangan. Dan di bawah bantalnya ada tanah kuburan basah yang bentuknya persis kayak yang kukubur tadi pagi. Tujuanku tercapai. Rezeki balik. Tapi rintangannya baru mulai. Karena santet yang kukirim udah minta alamat rumahku.
Dimas enggak berhenti kejang. Panasnya 41 derajat. Mulutnya berbusa, matanya kebalik cuma kelihatan putihnya. Lina histeris, jerit-jerit manggil nama Allah sambil gendong Dimas ke klinik desa jam 2 pagi. Aku cuma bisa diam. Kaku. Di tanganku masih ada sisa tanah kuburan dari bantal Dimas. Bau anyirnya sama persis kayak yang kukubur di depan warkop Pak Yayan. Bangsat, Mang Cakra bener. Nyawa bayar nyawa. Di klinik, mantri cuma geleng-geleng. Ini bukan panas biasa, Di. Anakmu kayak ada yang cekek dari dalam. Disuntik, dikasih obat, panasnya nggak turun. Dimas malah ngelindur, suaranya berubah berat, bukan suara anak 6 tahun. Pulangin, sakit. Lina pingsan di tempat. Aku lari ke rumah Mang Cakra kayak orang kesurupan. Hujan, petir, ku terjang. Rumahnya di pemakaman belakang desa. Gelap, bau kemenyan. Ku gedor pintunya sampai tanganku darah. Mang, buka bangsat, anakku! Pintu kebuka sendiri. Mang Cakra duduk ngilang di tengah ruangan, dikelilingi lilin merah. Dia nyengir lihat mukaku hancur. Udah dibilang, Di, salah manggil nama, salah alamat. Kau sebut namanya 7 kali, tapi yang kau pikirin siapa pas ngubur? Anakmu kan? Kau takut dia nggak makan. Nah, si penunggu ngikutin bau takutmu. Dia ambil yang paling kau sayang. Darahku langsung dingin. Lutut lemas. Aku mau muntah. Jadi selama ini, aku sendiri yang ngarahin santet itu ke Dimas. Terus gimana? Gimana nyelamatin anakku, Mang? Ambil nyawaku aja. Tusuk aku sekarang. Aku sujud di kakinya. Nangis kayak bayi. Mang Cakra ketawa. Panjang. Nyawamu murah, Di. Yang di atas udah nandain anakmu sebagai tumbal pertama. Kontraknya udah jalan. Kecuali apa, bangsat? Ngomong. Kecuali kau kasih tumbal pengganti sebelum purnama. Nyawa yang sepadan. Nyawa yang masih ada ikatan darah sama kau. Matanya ngelirik ke arah rumahku. Ke arah Lina. Dunia serasa runtuh. Tujuanku cuma mau balikin rezeki. Rintangannya sekarang, pilih anakku mati atau aku harus ngorbanin istriku sendiri. Aku pulang dengan kepala mau pecah. Di depan rumah, Lina duduk di teras sambil gendong Dimas yang udah lemas. Pas lihat aku, dia natap mataku dalam-dalam. Adi, kamu ngapain? Kenapa badan Dimas bau tanah kuburan? Pertanyaan Lina nusuk ulu hatiku lebih sakit dari bambu runcing. Matanya merah, basah, tapi tatapannya tajam. Tatapan istri yang udah tahu suaminya bohong. Aku mau jawab, tapi lidahku keluh. Mau ngaku kalau aku yang kirim santet, kalau gara-gara aku anak kita sekarat. Bangsat, aku nggak bisa. Malam itu, Dimas koma. Nafasnya satu-satu. Di lehernya muncul ruam merah bentuk lilitan jari, persis kayak ada yang nyekek dia dari dalam. Dukun kampung udah nyerah, Pak Ustadz udah datang, cuma bisa istighfar. Ini bukan penyakit medis, Di. Ini udah diambil sama yang gak kelihatan. Warkopku rame banget malah. Omset sehari bisa 2 juta. Warkop Pak Yayan udah tutup permanen. Katanya Pak Yayan gila, sekarang dikurung di rumah teriak-teriak minta ampun sama kuburan. Aku menang, tapi apa gunanya uang kalau anakku mau mati? Purnama tinggal 2 hari lagi. Kata Mang Cakra, kalau lewat purnama nggak ada tumbal pengganti, Dimas mati. Terus santetnya bakal nagih ke aku, ke Lina, sampai 7 turunan. Aku udah coba semuanya. Ruqyah, berobat ke kota, bahkan nekat gali lagi tanah yang kukubur buat batalin. Nihil. Tanahnya kosong. Bungkusan mori itu udah nggak ada. Udah dimakan. Tinggal satu pilihan terakhir. Pilihan yang dibisikin Mang Cakra. Tumbal pengganti. Nyawa yang sepadan. Ikatan darah. Malam itu, aku lihat Lina tidur di samping Dimas. Muka Lina pucat, kurus, udah 3 hari nggak makan.
Dia istriku, ibu dari anakku, wanita yang nemenin aku dari nol, yang masakin, yang nyuciin, yang nyium keningku tiap aku pulang capek. Tanganku gemetar megang golok dapur. Di luar hujan, petir nyambar. Di dalam dada, perang. Bangsat, bangsat, bangsat. Aku jedotin kepala ke tembok sampai darah ngalir dari jidat. Mau selamatin Dimas, aku harus bunuh Lina. Tusuk jantungnya sebelum purnama. Darahnya jadi penebus kontrak. Mau Lina selamat, aku harus lihat Dimas mati di pangkuanku 2 hari lagi. Nggak ada pilihan ketiga. Semua usahaku gagal. Ilmuku kandas. Uangku nggak guna. Aku, Adi, pemilik warkop sumber rezeki, sekarang cuma seorang bapak bajingan yang harus milih anakku atau istrinya yang mati di tanganku sendiri. Adi, kamu ngapain? Kenapa badan Dimas bau tanah kuburan? Pertanyaan Lina nusuk ulu hatiku lebih sakit dari bambu runcing. Matanya merah, basah, tapi tatapannya tajam. Tatapan istri yang udah tahu suaminya bohong. Aku mau jawab, tapi lidahku celuh. Mau ngaku kalau aku yang kirim santet, kalau gara-gara aku anak kita sekarat. Bangsat, aku nggak bisa. Malam itu Dimas koma, napasnya satu-satu. Di lehernya muncul ruam merah bentuk lilitan jari. Persis kayak ada yang nyekek dia dari dalam. Dukun kampung udah nyerah. Pak Ustadz udah datang, cuma bisa istighfar. Ini bukan penyakit medis, ini udah diambil sama yang gak kelihatan. Warkopku rame banget malah. Omset sehari bisa 2 juta. Warkop Pak Yayan udah tutup permanen. Katanya Pak Yayan gila, sekarang dikurung di rumah, teriak-teriak minta ampun sama kuburan. Aku menang. Tapi apa gunanya uang kalau anakku mau mati? Purnama tinggal 2 hari lagi. Kata Mang Cakra, kalau lewat purnama nggak ada tumbal pengganti, Dimas mati. Terus santetnya bakal nagih ke aku, ke Lina, sampai 7 turunan. Aku udah coba semuanya. Ruqyah, berobat ke kota, bahkan nekat gali lagi tanah yang kukubur buat batalin. Nihil, tanahnya kosong. Bungkusan mori itu udah nggak ada. Udah dimakan. Tinggal satu pilihan terakhir. Pilihan yang dibisikin Mang Cakra. Tumbal pengganti. Nyawa yang sepadan. Ikatan darah. Malam itu aku lihat Lina tidur di samping Dimas. Muka Lina pucet, kurus, udah 3 hari nggak makan. Dia istriku, ibu dari anakku, wanita yang nemenin aku dari nol, yang masakin, yang nyuciin, yang nyium keningku tiap aku pulang capek. Tanganku gemetar megang golok dapur. Di luar hujan, petir nyambar. Di dalam dada, perang. Bangsat, bangsat, bangsat. Aku jedotin kepala ke tembok sampai darah ngalir dari jidat. Mau selamatin Dimas, aku harus bunuh Lina, tusuk jantungnya sebelum purnama. Darahnya jadi penebus kontrak. Mau Lina selamat, aku harus lihat Dimas mati di pangkuanku 2 hari lagi. Nggak ada pilihan ketiga. Semua usahaku gagal. Ilmuku kandas. Uangku nggak guna. Aku, Adi, pemilik warkop sumber rezeki, sekarang cuma seorang bapak bajingan yang harus milih anak atau istrinya yang mati di tanganku sendiri. Malam purnama, jam 11 lewat 40 menit. Langit terang benderang, tapi buatku dunia gelap. Di kamar, Dimas udah kayak mayat. Napasnya tinggal satu-satu, bunyinya ngorok. Di lehernya lilitan jari merah itu makin jelas, makin dalam, kayak mau putus. Kuku Dimas udah biru, matanya kebuka tapi kosong. Di sampingnya, Lina duduk bersila, ngaji. Suaranya pelan, gemetar, tapi nggak berhenti. Yasin, udah khatam 3 kali malam ini. Dia nggak tidur udah 2 hari. Badannya tinggal tulang kebungkus kulit. Golok dapur ada di tanganku. Dingin, udah kuasah sampai bisa buat cukur. Tinggal 1 tusuk. 1 tusuk ke jantung Lina. Dimas bangun. Dimas selamat. Itu kata Mang Cakra. Ayo Di, jam 12 kurang 5 menit. Lewat dari itu, kontrak ditutup. Anakmu lewat. Suara Mang Cakra tiba-tiba ada di kupingku. Padahal dia nggak ada di kamar. Bisikannya dari dalam kepalaku. Tanganku angkat golok. Arahnya ke punggung Lina.
Anjing, tanganku gemetar hebat. Air mata jatuh netes ke lantai. Di kepalaku muter semua memori. Lina yang pertama kali masakin mie buat aku pas warkop baru buka. Lina yang pijitin kakiku pas aku sakit. Lina yang lahirin Dimas sambil gigit tanganku sampai darah. Ya Allah, bangsat, aku harus gimana? Tiba-tiba Lina berhenti ngaji. Dia nengok pelan. Matanya natap golok di tanganku. Dia natap mataku. Nggak ada kaget, nggak ada takut. Cuma ada pasrah. Dia tahu. Dari awal dia udah tahu. Adi, kalau emang itu caranya biar Dimas selamat, tusuk aja mas. Aku ikhlas. Asal kamu janji, jagain Dimas. Jangan balikan lagi ke dunia gituan. Dunia serasa berhenti. Petir menggelegar di atas rumah. Lampu mati, gelap total. Cuma ada suara hujan sama napas Dimas yang satu-satu. Pilihan paling sulit itu udah di depan mata. Golok di tangan kanan. Istriku yang ikhlas mati di depanku. Anakku sekarat di sampingnya. Jam dinding di ruang tengah bunyi. Ting, tong, ting, tong. Jam 12 malam. Waktu habis. Detik jam 12 pas, Dimas kejang hebat. Badannya ngangkat dari kasur, matanya melot. Dari mulutnya keluar suara bukan suara manusia. Waktunya! Lina langsung nangkap tubuh Dimas, meluk kenceng. Enggak, anakku jangan. Golok di tanganku, aku buang. Prang, mental ke lantai. Bangsat, gue nggak mau. Gue nggak mau ngebunuh bini gue. Aku teriak sekenceng-kencengnya, sampai tenggorokan serasa sobek. Aku pilih pilihan ketiga. Pilihan yang nggak dikasih Mang Cakra. Aku pilih lawan. Aku peluk Lina sama Dimas sekaligus. Badan Dimas dingin kayak es, tapi aku gendong. Ku gendong keluar rumah. Nerobos hujan purnama yang derasnya kayak kiamat. Mau ambil? Ambil gue aja, anjing. Nyawaku nih, jangan anak bini gue. Aku ngadep ke langit, nantangin apapun yang di atas sana. Petir nyambar pohon mangga di depan rumahku, apinya gede. Tapi aku nggak mundur. Aku lari ke musola. Lari sambil gendong Dimas yang udah biru. Lina lari di sampingku sambil terus ngaji. Suaranya kalah sama hujan. Di dalam musola, Pak Ustadz lagi tahajud. Kaget lihat kami. Dimas ku geletak di sajadah. Badannya kejang-kejang, dari hidung sama kupingnya keluar darah. Tolong Pak, tolong anak saya Pak. Saya salah. Saya pakai jalan setan Pak. Aku sujud. Jidatku nyium lantai sampai darah dari luka tadi netes ke sajadah. Aku ngaku semua. Santetnya, tumbalnya, semua. Pak Ustadz nggak marah. Mukanya sedih. Dia ambil air wudhu, nyiram ke muka Dimas sambil baca ayat kursi kenceng-kenceng. Seluruh kaca musola getar. Lampu mati hidup. Tiba-tiba Dimas jerit. Dari mulutnya nyembur gumpalan tanah kuburan hitam, basah, bau bangkai. Banyak, segenggam tangan. Abis itu badannya lemes. Napasnya ada lagi. Pelan, tapi ada. Di saat yang sama, dari arah rumahku kedengeran suara ledakan. Boom! Langit merah. Warkopku, warkop sumber rejeki. Kebakar, rata sama tanah. Aku sama Lina cuma bisa meluk Dimas, nangis. Dagangan ludes, rumah ludes. Tapi anak kami, napas. Mang Cakra datang pagi buta. Mukanya gosong sebelah. Kau batalin kontrak, Di. Kau pilih hangus. Bagus. Tapi ingat, hutang sama yang di bawah nggak lunas cuma pakai warkop. Dia ngeludah darah, terus jalan pergi sambil ketawa pelan. Aku tahu, ini belum selesai. Tapi untuk sekarang, anak istriku selamat. 3 bulan setelah malam purnama itu, hidup kami beda 180 derajat. Warkop sumber rejeki tinggal arang, rata sama tanah. Nggak ada yang bisa diselamatin. Polisi bilang korsleting. Warga bilang kena azab. Aku sama Lina, kami cuma diem. Pak Yayan, katanya dia sembuh seminggu setelah warkopku kebakar. Tapi nggak balik waras 100%.
Sekarang dia cuma duduk di teras rumahnya, ngomong sendiri, ketawa sendiri, kadang nyakar tanah sambil bisik-bisik. Hangus, hangus, hangus. Warkopnya nggak pernah buka lagi. Terus kami pindah, ngontrak petakan kecil di ujung desa, jauh dari jalan kabupaten. Nggak ada lagi kompor gede, nggak ada lagi etalase. Lina sekarang jualan lontong sayur keliling naik sepeda. Pagi-pagi buta udah muter kampung. Aku jadi kuli bangunan. Angkut semen, angkut pasir. Tanganku kapalan, badanku hitam. Tapi tiap malam aku bisa pulang. Dimas sembuh, total. Nggak ada sisa sakit, nggak ada mimpi buruk. Dia sekolah lagi, nilainya bagus. Cuma satu yang beda. Dia nggak pernah mau main di dekat bekas warkop kita. Sekalinya diajak lewat sana, dia nutup mata kenceng-kenceng sambil bilang, "Pah, di sana panas." Kami miskin. Bangsat, miskin banget. Makan sama tempe tahu doang, tidur di kasur tipis, bocor kalau hujan. Tapi tiap malam, kami bertiga bisa tidur di satu kamar. Lina nyender di bahuku, Dimas meluk kakiku. Nggak ada lagi suara kursi diseret, nggak ada lagi tanah kuburan di depan pintu. Nggak ada lagi bisikan Mang Cakra. Kemarin, pas aku lagi ngaduk semen, Pak RT lewat. Dia berhenti, natap aku lama. Nyesal nggak kau sekarang?" Aku lap keringat, lihat tanganku yang hitam, kapalan, tapi bersih dari darah. Aku ketawa, pertama kalinya ketawa lepas setelah berbulan-bulan. "Nyesel Pak RT, nyesel banget kenapa dulu nggak milih miskin dari awal." Malamnya, kami bertiga makan Indomie rebus bagi 3. Lina ketawa sampai keselak. Dimas cerita kalau dia dapat bintang di sekolah. Aku cuma ngeliatin mereka. Warkopku hangus, hartaku ludes, tapi hutang nyawaku lunas. Dan di petakan kontrakan sempit yang bocor ini, untuk pertama kalinya setelah setahun, rumahku berasa kayak rumah lagi. Bukan karena ramai, tapi karena nggak ada yang harus mati buat kami bisa makan.